Apa yang terjadi dengan Indonesia di tahun 2035 nih? Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pertama, industri metal. Metal. Aparat negara Indonesia sedang dipermalukan oleh orang-orang Cina. Benar-benar dipermalukan secara umum, secara terbuka. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyareksan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngerekam sebuah video pernyataan dari orang Indonesia sendiri nih, gengnya yang bilang bahwasannya Indonesia berapa tahun ke belakang ini udah dikuasai dengan Cina, geng. Wah, pantesan saja, geng, ya. Bila kita rakyat Indonesia yang berada di luar negeri mengkritik Indonesia itu tidak dibagi dengan MRI. Ternyata itu alasannya, ya. Ternyata cindo-cindo ini ataupun kokori-kokori ini ya, geng, ada antek-anteknya mungkin ya, geng, ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Kok bisa sih Indonesia sekarang ini dikuasai dengan Cina ya, geng, ya. Langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silakan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Lo orang tahu nggak kenapa orang-orang China asli Tiongkok itu bisa thriving gitu, bisa begitu maju, bisa begitu kaya? Nah, kalau misalnya kalian perhatiin ya, dalam beberapa tahun terakhir itu banyak banget orang mainland China, orang China asli, entah dari Shanghai, entah dari Guangzhou, Shenzhen, itu banyak banget datang ke Indonesia, buka bisnis macam-macam, bisnisnya macam-macam, dan banyak yang sukses juga di sini. Kalian tahu nggak kenapa? Kemarin gue ketemu orang ya, dia orang Indonesia, dulu sekolah di Cina, kerja untuk BUMN-nya China. Nah, BUMN China itu buka kantor di Indonesia. Bayangkan, BUMN China buka kantor di Indonesia. Tujuannya apa? Nah, ini menarik. Jadi, kenapa banyak orang Tiongkok asli itu, orang China asli datang ke Indonesia untuk bisnis? Ternyata karena di sana persaingan juga udah mulai susah, dan negara mendorong mereka untuk ya udah kalian open market seluas-luasnya di tempat lain gitu. Nah, dan pemerintah China sudah sering kirim orang-orang untuk memantau situasi negara-negara berkembang. Jadi kayak ada anak-anak muda itu dibayar oleh negara untuk mantau. Coba lu ke kampus ini, coba lihat kehidupan malamnya kayak gimana, coba lihat kehidupan pekerjaannya kayak gimana, market yang mereka suka apa. Itu dibayar cuma untuk mantau orang-orang di negara berkembang. Nah, sekarang mereka udah tahu, mereka kirim ya pengusaha-pengusaha, bukan kirim sih, pengusahanya lah yang mau datang ke sini untuk cari duit, karena di China udah mulai susah. Nah, tapi mereka lihat, oh banyak nih yang sukses, BUMN-nya, perusahaan negaranya taruh orang di sini. Apa yang dilakukan? Sekarang orang-orang China yang mau buka bisnis di Indonesia itu sebisa mungkin melalui mereka daftar, lapor. Nah, mereka akan bantu, mereka akan siapkan cara-caranya, regulasinya segala macam, dan mereka injek misalnya, oh lu mau buka apa? Restoran, ya udah buka, gua itu tip saham 10%, 20% gitu. Lu mau buka apa? Construction, tambang, sama tip saham. Bayangkan, jadi negaranya invest di pengusaha untuk buka bisnis tempat lain. Bandingkan sama negara kita, mana ada, ya kan? Terus yang lebih gilanya lagi, ini yang sangat-sangat wajib diikutin. Kalian tahu, teman gue ini cerita, ada orang China ya kan, nggak semuanya bagus ya, ada yang bisnis, ada yang scam gitu, ada yang nipu-nipu juga. Nah, ada yang scam ini, jadi mereka itu seakan-akan buka bisnis Indonesia, lalu bilang ke teman-temannya di China, gue buka bisnis ini nih, lo mau injek dana nggak? Transfer 500 juta, 1 miliar ya kan, dikumpulin tuh. Ditangkap nih, kalau mereka ditangkap ya, terus deportasi ke China karena alasan penipuan, scam, narkoba, korupsi. Kalian tahu hukumannya apa? Tembak mati, cuy. Tembak mati, terus keluarganya dimiskinkan, udah gitu mereka pas ditembak mati, kalau nggak salah dia bilang dipasang di Videotron.
Bisa nggak kita kayak gitu? Apa yang terjadi dengan Indonesia di tahun 2035 nih? Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pertama, industri metal. Metal Metal itu aluminium, gitu ya. nikel, Ya. baja. Ini ngomong industri. Ya. Industri itu pabrik. Itu industri itu akan dikuasai. IT juga. Kedua, tekstil akan dikuasai Cina. Oke. Dan bisnis apa yang bisa bertahan untuk seterusnya menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Itu 10 tahun lagi dan pasti terjadi. Kita akan buktikan itu. Pertama, pertanian, perkebunan. Jadi kalau saudara bisnis pertanian, perkebunan bisa menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Oke. Contohnya kopra, kelapa. Setelah itu kopi. Kedua, perikanan, peternakan. Kayak pembibitan ikan atau mengelola lobster, laut, hasil laut. Ketiga, distribusi dan logistik. Karena 10 tahun ke depan tetap sopirnya harus punya surat izin mengemudi Indonesia. Iya. Ini yang akan bertahan. Dan yang keempat adalah tanah dan properti. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Hanya 4 ini yang akan bertahan waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Aparat negara Indonesia sedang dipermalukan oleh orang-orang Cina. Benar-benar dipermalukan secara umum, secara terbuka. Mereka terang-terangan mempermalukan aparat. Kok bisa gitu? Mari kita bahas. Gue udah cari-cari videonya, nggak muncul lagi, mungkin udah dihapus. Tapi lu bisa lihat di beberapa selebgram yang udah speak up, yang sempat record percakapan mereka. Jadi singkatnya seperti seolah-olah mereka itu bangga ketika ngobrol dengan sesama mereka soal cara mengelabui aparat yang ada di Indonesia agar mereka dapat mengimpor barang-barang mereka yang dari Cina ke Indonesia tanpa ada permasalahan ataupun hambatan. Kok bisa, ya kan? Nah ternyata mereka mengelabui aparat dengan menggunakan data pribadi pribumi. Ya orang Indonesia itu sendiri. Gue gak tahu nih gimana ceritanya bisa-bisanya orang Indonesia bisa dipakai nih data pribadinya untuk dijadikan seolah-olah kayak ya orang Indonesia aja gitu yang bikin usaha. Padahal bukan dari Cungko. Cina maksudnya. Ini gimana nih para aparat? Bisa gak nih tolong klarifikasi nih. Kok bisa kecolongan sebesar ini? Ributin masalah-masalah impor. Orang-orang Indonesia gak boleh impor. Padahal cari cuan gitu loh. Pajaknya jelas ya kan segala macam. Nah ini loh. Secara terang-terangan loh. Coba. Ada apa ini sebenarnya? Kita tuh udah kayak badut gitu loh di mata mereka. Sambil ketawa-ketawa loh mereka ngebahas ini. Semudah itu Indonesia dikelabui. Waduh. Makin parah nih geng ya. Jadi jangan mengatakan negara orang lain. Pikirkan negara kita sendiri kayak gitu ya geng ya. Pantasan saja ya. Kita sangat mengkritik dengan keras, dilarang oleh si MRI ataupun Kokori ya. Ternyata niatnya seperti itu. Mungkin ya ini cuma candaan aja kayak gitu ya geng ya. Tapi jangan diambil hati lah para netizen daripada Konoha ya geng ya. Jangan ambil berat hati kayak gitu kalau menerima fakta memang pahit ya itu geng ya. Dan ya sekarang ini udah gimana ya yang ya. Kita memang udah dikuasai dengan Cina, ya mau gimana lagi kayak gitu ya geng ya. Masa kita mau lawan dengan apa? Ya mungkin kita harus berperang dengan orang Cina ya, nggak mungkin ya kan. Tapi kita harus lebih pintar lagi rakyatnya dan para pejabatnya. Kita harus bisa mengkritik hal ini geng lebih ke depannya gitu. Jadi kalau ada orang mengkritik tentang negara kita, orang Indonesia terutamanya, ya kita jangan marah kayak gitu. Jangan mentang-mentang kita itu para PMI ataupun pekerja Indonesia yang berada di luar negeri, kalian seenaknya aja kayak gitu ya, tidak memperbolehkan kita mengkritik negara-negara yang kita cintai ya. Contohnya seperti mengkritik tentang pemerintahan, pejabatnya kayak gitu ya. Kita lagi ditertawakan oleh oleh orang-orang Cina, dan negara kita udah dikuasai dengan orang Cina. Itu bukan Cina Indonesia ya, itu Cina dari Cina kayak gitu ya. Aduh. Belum lagi dengan hutang dengan Cina, belum lagi dengan itu. Aduh. Di mana nampak majunya?
kayak gitu loh. Marilah kita para rakyat ataupun para netizen ataupun para konten-konten kreator, marilah kita bersuara bersama-sama kayak gitu ya, supaya para pejabat-pejabat ini supaya bisa terbuka wawasannya dan bisa memikirkan ke depannya tentang masyarakat Indonesia. Kayak gitu, jangan mikirkan saku kalian saja. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja, geng. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Ini cuma teguran sepintas saja buat kalian ya, yang para netizen yang selalu nyinyir tentang negara Malaysia. Itu terpulang kalian lah ya, ikinya sudah menasihati ya. Yang kita harus mencontoh negara maju ya, ambil hal baiknya, buang hal buruknya, sesimpel itu. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di next video. Bye bye.